Newsman Opinion. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak ada aturan yang melarang presiden yang telah menjabat 2 periode untuk maju sebagai calon wakil presiden untuk periode berikutnya. Hal ini tentu berarti bisa saja Jokowi maju lagi, tapi sebagai cawapres. Apa komentar Anda mengenai hal ini? 6339160. Justru saya juga terbesit sih, lagi isu hangat yang untuk 3 periode ya, untuk jadi wakil presiden bagaimana? Ternyata dibahas hari ini gitu loh. Kalau wakil presidennya Pak Jokowi sih masih oke-oke aja ya. Paling nanti yang jadi presidennya itu siapa gitu ya. Ntar jadi presiden boneka atau bagaimana. Kita takutnya ini loh, ini loophole-nya ini. Kalau nanti satu sekali dapat satu sosok yang diktator atau bagaimana gitu loh. Itu yang mesti diperbaiki gitu. Jadi dia bisa jadi wakil presiden seumur hidup gitu. Ya, begitulah. Kekuasaan memang memabukkan. Waktu sekolah pun kita diajari bahwa power tends to corrupt. Jadi karena itu dibatasi masa jabatan. Jangan sistem yang sudah ada, yang sudah bagus, sudah dibikin, kok malah mau dirusak lagi demi ambisi untuk berkuasa. Cukuplah, sudah gitu loh. Jadi cukuplah Pak Jokowi 2 periode gitu. Meskipun mungkin saja ya ada kekhawatiran nanti proyek IKN-nya bisa terbengkalai, tapi nggak apa-apalah, Indonesia masih banyak orang pintar. Cukuplah, terima kasih. Menurut saya sih nggak apa-apa selama bekerjanya baik itu. Ibarat kita punya pembantu lah, ya kan masih kita batasi. Selama dia masih kerja baik ya oke lah. Kalau dia kerja nggak baik, kalau jangan kan 2-3 periode tahun tuh harus dipecat. Yang penting kan dia warga asli Nusantara, untuk melestarikan adat istiadat Nusantara Indonesia. Itu aja. Terima kasih. Berdasarkan pengalaman sejarah aja, Indonesia kan dulu ada Presiden Soekarno seumur hidup, udah gitu Pak Harto juga 30 tahun ya lebih ya. Itu dua-duanya dijatuhkan ya secara politik, bukan dengan damai lagi, dengan keributan. Kalau menurut saya sih sebaiknya janganlah rencana-rencana yang ingin bikin presiden seumur hidup atau presiden berapa periode, janganlah. Ini demi Indonesia lebih baik lah ke depannya, supaya jangan kejadian Pak Soekarno, Pak Harto itu terjadi lagi. Itu terima kasih. Saya pikir aturan itu memang tidak ada. Tapi kalau dari presiden jadi wapres kayaknya kurang pas. Lebih baik jadi penasihat presiden aja nantinya. Saya pikir sih gitu aja, lebih bagus gitu. Saya sih termasuk penggemar Pak Jokowi, tapi saya rasa kok kalau beliau turun jadi wakil presiden dan mencoba mencalonkan lagi, kayaknya kok kesannya nggak elok ya. Memang tidak digarap oleh MK, tapi kayaknya kita kan tahu bahwa peraturan itu dibuat supaya tidak ada penumpukan kekuasaan yang berkelanjutan kepada individual, sehingga cenderung untuk menjadi lebih super power gitu. Jadi saya rasa baiknya mungkin Pak Jokowi juga memberikan kesempatan kepada orang lain. So Indonesia sangat-sangat besar, penduduknya banyak. Saya rasa pasti ada lah potensi-potensi pemimpin yang lain, dan bisa kita yakin bisa akan sanggup memimpin Indonesia. Dan itu bagus juga buat generasi. Demikian dari saya. Thank you. Ya, ini statement dari MK sih saya kira sih sah-sah aja, karena memang ini udah mulai masuk ke situasi politik, udah mulai memanas kan. Sebab calon presiden dan wapres itu kan udah harus masuk kira-kira 12 bulan ke depan, September 2023. Jadi ini statement ini oke-oke aja, dan perkara Pak Jokowi mau jadi wapres apa enggak itu mah satu cerita yang berbeda. Tetapi dari sisi hukum, statement MK menurut saya oke, nggak ada masalah. Ya emang harus begitu. Lantas kita juga, ya mungkin nggak pernah terpikirkan sebelumnya bahwa rivalnya Jokowi yang notabene 2 kali, itu pun masih bisa diundang menjadi tim atau bagian dari menterinya Jokowi. Ya kan? Jadi menurut saya ini sesuatu yang bukan hal yang aneh. Karena undang-undang pun dibuat oleh perwakilan rakyat dengan eksekutif. Nah,
Yang saya tangkap, misi yang paling utama yang ingin dilontarkan oleh pemerintah sekarang, bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang mutlak harus dilanjutkan periode berikutnya oleh presiden yang baru. Ini menurut saya misi yang ingin ditekankan, karena kita melihat contohnya seperti Jakarta, pembangunan yang telah dilakukan oleh gubernur sebelumnya nyata-nyata tidak diteruskan. Ini berbahaya. Kalau Jakarta kok masih mending, tapi kita negara ini sangat berbahaya. Jadi saya pikir prinsipnya kita harus mendukung keberlangsungan daripada program-program sekarang yang udah baik. Itu harus dilakukan di periode presiden mendatang. Saya kira itu yang paling utama. Terima kasih. Itu kalau memang MK sudah ada keputusan begitu, jadi bisa aja Jokowi menyalonkan jadi wapres. Persoalannya, apakah Jokowi mau, apakah pendukungnya ada. Karena sekarang udah banyak sekali yang ngantri ingin berkuasa. Kalau menurut saya sih sebaiknya Jokowi nggak usah nyalonin jadi wapres lah. Kita tujuannya lebih ke atas, minimal bantu Impres atau kalau bisa ke PBB. Terima kasih. Ya kalau menurut saya sih, kalau memang itu Tuhan menghendaki, rakyat menghendaki tidak melanggar konstitusi, ya sah-sah saja. Jadi itu tergantung dari pribadinya seorang Jokowi. Kalau dia mau ya silakan, kalau tidak mau juga tidak bisa dipaksa juga. Yang penting kan tidak melanggar aturan, semuanya sesuai dengan konstitusi. Masalah perjalanan waktu, revolusi mental dan lain-lain, penegakan hukum, itu memang semua orang pengen seperti itu, termasuk saya, Bapak dan lain-lain yang kita bangsa Indonesia pengen. Cuman oknum yang berjalan ini kan bukan cuma Jokowi, banyak orang, banyak pihak, banyak kepentingan politik dan lain-lain. Nah itu memang agak susah begitu. Ya semoga itu bisa lebih baik kan pada yang lebih berkenan nantinya. Terima kasih. Ya sebetulnya kita sih setuju aja ya. Yang penting Pak Jokowi itu masih menjadi, ya saat ini Indonesia lah, rakyat Indonesia, negara Indonesia masih membutuhkan Pak Jokowi lah. Mau jadi presiden, mau jadi wakil presiden, asal undang-undang peraturan menghendaki, ya apa salahnya. Kita sekarang seperti Rusia, seperti China, mereka memiliki pemimpin yang bagus. Kalau pemimpin yang bagus itu jadi lebih lama pun tidak apa-apa, sampai muncul generasi muda yang pemimpinnya bagus-bagus. Memang undang-undang seperti itu, kalau salah satu sampai terjadi sesuatu gitu, berarti kan misalnya presiden atau yang itu kan berarti dia kan yang naik gitu. Jadi nah, itu gimana mekanisme undang-undang itu dia seperti itu. Kalau kita istilahnya berpikir yang istilahnya kalau terjadi sesuatu ya mekanismenya seperti itu. Memang dalam peraturan undang-undangan seorang presiden yang sudah 2 kali menjabat itu tidak dilarang untuk jadi wakil presiden jika ingin mencalonkan lagi di tahun berikutnya. Akan tetapi masalahnya di Indonesia ini, pemilunya itu di belakang layar dan di depan layar jujur apa tidak. Kan selama ini rakyat sudah tahu, dari pertama kali ada pemilu tahun 1955 sampai 2019, kejujurannya tuh meragukan gitu ya. Jadi belakang layar permainan politik kotor atau saya kira jual jabatan, baik di pemilu eksekutif, legislatif, yudikatif, pemilihan pejabat yudikatif. Jadi ini yang meragukan. Yang pertama, kualitasnya bagaimana, jujur apa tidak. Yang kedua, nanti kalau udah jadi benar-benar bisa melaksanakan kewajibannya apa tidak gitu ya. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Sebetulnya memang aturan tidak melarang ya, tapi harusnya kita ini sebagai pemimpin harusnya punya moral hazard ya, punya etika moral. Karena kalau kita mau jadi pemimpin terus, itu kita tidak kasih kesempatan ke orang lain. Dalam ilmu manajemen itu tidak ada suksesi kepemimpinan. Nanti bisa abuse of power, itu seperti Putin di Rusia. Dia jadi Perdana Menteri, kemudian jadi wakil, bolak-balik aja terus. Nah sampai 20 tahun akhirnya apa? Abuse of power juga, tidak ada yang bisa mengendalikan. Jadi sebaiknya tuh tidak usahlah diwacanakan seperti itu, atau digoda pemimpin kita ini Pak Jokowi untuk jadi wakil presiden, apa namanya tuh, ada pendukungnya projo segala macam ya kan. Saya rasa biar alami aja, nggak usah kita mengarahkan begitu, nanti jadi
jadi simalakama nanti. Terima kasih. Boleh tuh. Pasangan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto tuh. Cocok tuh. Itu sah-sah saja kalau konstitusi mengatakan demikian. Ya, mungkin last minute ini ada calon bukan kuda hitam mungkin ya, yang udah kita kenal incumbent yang mungkin naik lagi, tapi nggak masalah kalau emang secara protokoler konstitusinya baik, ya boleh-boleh saja ya. Menarik juga ini nantinya ya, mungkin dicatat sejarah sebagai downgrade presiden gitu ya. Oke, terima kasih. Ya, bagus sekali ya kalau Pak Jokowi bisa maju, karena paling tidak bisa mengamankan program-program pembangunannya. Pertama, kita ada contoh seperti di Jerman, itu Angela Merkel berapa tahun di sana, karena dianggap Angela Merkel mampu memimpin Jerman sehingga ekonomi tumbuh dengan bagus dan pemerintahan juga bagus. Juga kita ada contoh yang bagus juga, Xi Jinping ya di Cina, itu bahkan dinobatkan sebagai pemimpin seumur hidup kalau nggak salah di sana itu. Sehingga kalau kemudian seseorang memiliki kemampuan memimpin suatu negara dengan bagus, kenapa tidak? Tapi kita kasih kesempatan. Di Australia juga pernah dulu ada beberapa perdana menteri yang terpilih beberapa kali gitu. Jadi saya kira nggak ada masalah Pak Jokowi maju ya, apalagi bisa memimpin negara Indonesia ini sampai hari ini sangat bagus dibanding juga dengan negara-negara lain yang terdampak pandemi. Pak Jokowi bagus sekali, terdampak ekonomi Indonesia, inflasi masih terendah di antara negara yang lain. Saya kira perlu banyak dukungan itu Pak Jokowi. Terus kemudian juga ada satu pengamat Pak Kodari, itu kalau nggak salah dia sudah beberapa bulan, bahkan setahun yang lalu kan, nggak salah dia sudah mewacanakan tentang Jokowi Prabowo. Ya, saya kira kalau ini kemudian dibentuk dari mulai 2 tahun sekarang ini, saya kira akan menjadi satu semangat dan terus kemudian akan banyak dukungan. Ini komentar saya gini, itu undang-undang peraturan kan manusia yang bikin. Kita harus bisa ikutin perkembangan zaman, ya nggak kolot. Kalau zaman berubah, kira berubah ada undang-undang, ya nggak. Apa salah kalau Jokowi bangsa kita menilai dia tuh bagus, seperti Presiden Xi Jinping, mimpinnya terus sampai tua. Bangsa kita yang bisa maju daripada dapat yang enggak, ya enggak. Terima kasih. Tidak ada aturan atau dalil yang mengatakan kalau udah menjadi RI 1 boleh ikut RI 2. Cuma yang jadi masalah mau nggak seperti Pak Jokowi itu menjadi wapres gitu. Dan ini kan tentunya akan menimbulkan polemik batin juga di tubuh Pak Jokowi sendiri gitu loh. Memang tidak ada ketentuannya, ya kan. Yang penting kalau udah menjabat RI 1, RI 2, kalau 2 kali dia harus turun dan tidak boleh dipilih kembali. Nah ini tergantung dari rakyat yang akan milih apakah bisa menyetujui konsep seperti itu. Saya kira demikian. Saya kiranya walaupun tidak ada undang-undang yang tertentu, walaupun apapun, tapi seperti seorang, dia kalau cacat, kalau kita bilang pincang, buta lu, itu kan nggak ada hukum bilang saya salah, memang dia cacat, tapi kan nggak boleh. Jadi itu masa Indonesia nggak ada yang lain orang lagi, kasih kesempatan lah lain orang, kira-kira gitu aja ya. Kalau menurut saya ya kan banyak orang ya, itu kan Pak Jokowi kan udah menjabat 2 periode, ya cukup lah. Ya kalau soal bukan apa, kalau ini buat pelajaran kita nanti waktu zaman Orde Baru itu kan sampai 30 tahun, ini bisa berbahaya nanti. Yang ada ya tahu sendirilah, kalau udah menjabat lama kan apapun dihalalkan segala cara. Menurut saya sudahlah cukup Pak Jokowi 2 kali. Bukan yang saya nggak suka dengan Pak Jokowi, bukan. Ini kan peraturan udah ada di undang-undang pun. Jangan sampai menimbulkan yang gejolak politik lagi yang akan datang. Cukuplah 2 periode. Yang bagi yang lain ya kasihlah kesempatan yang lain. Masa nggak ada sih dari 260 juta jiwa ini? Saya yakin walaupun ada undang-undangnya, Pak Jokowi pasti akan menolak. Dia akan legowo mengikuti konstitusi yang ada dengan 2 periode. Kita rakyat Indonesia sudah bersyukur bisa memiliki presiden yang luar biasa. Saya rasa itu. Terima kasih. Janganlah seperti itu. Jadi konstitusi jelas bahwa presiden 2 periode, walaupun Pak Jokowi itu bisa jadi wapres, itu langkah mundur bagi pemimpin Indonesia ya. Jangan ditarik sana, dan saya yakin Pak Jokowi juga nggak akan ke sana. Dan Pak Jokowi itu karakteristiknya itu bahkan negara lain aja udah banyak yang minati, Mbak. Ya, negara lain aja udah
udah banyak melihat profil Pak Jokowi itu harum banget. Jadi kapasitas dia tuh setelah tidak jadi presiden Indonesia, presiden organisasi internasional. Entah itu di PBB, jangan di PBB lah, ya organisasi ya G20 ataupun apapun. Ya, dan kedepannya harus ada penggantinya menurut saya. Dan penggantinya bukan yang di poster-poster di jalanan ya, pemimpin partai nggak jelas kayak gitu, kerjaannya nggak jelas. Adalah yang memang yang pintar dalam birokrasi. Banyak gitu yang dicipratin sama Jokowi. Yang pasti adalah calon pemimpin ini yang semangatnya kayak Pak Jokowi. Datang nggak bawa apa-apa, pulang pun nanti jangan bawa apa-apa. Itu aja, makasih. Sebetulnya boleh saja sih, asal tidak melanggar undang-undang. Akan tetapi harus yang jujur di belakang layar dan di depan layar. Jangan seperti selama ini rata-rata kemungkinan tidak jujur di belakang dan di depan layar. Boleh-boleh saja asal tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nena Amelia.